Hai, kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang dosen. Dan dosen ini punya usaha sampingan. Beliau juga menjadi seorang wirausaha. Usaha sampingannya ini sangat menarik karena tidak semua orang menyukai usaha ini. Oke, kalau Anda tertarik, yuk saya ajak ke TKP. Nah, kita sudah sampai ke TKP. Ada kambing, ada kandang, ya banyak sekali hal-hal yang Anda lihat di sini. Ternyata kambingnya ada beberapa. Nih ada kambing yang ngintip juga. Nah, kita lihat-lihat dulu yuk tempatnya. Nah, ini yang akan saya kenalkan kepada Anda. Salah seorang dosen yang cukup inspiratif. Yuk, kita kenalan dengan beliau. Halo teman-teman mahasiswa, saya sekarang bersama Pak Bagus. Nah, ini Pak Bagus ini adalah seorang dosen juga, tetapi beliau juga punya usaha lain. Ya, jadi beliau sudah mencoba beberapa kali usaha. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan kenapa kok beliau interest ke dunia wirausaha, kenapa kok tidak mengembangkan di bidang lainnya atau hanya fokus saja pada dosen. Kita akan bersama-sama ya. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Pak Joko. Ya, Pak Bagus mungkin bisa diceritakan ya kepada kami, kenapa sih tertarik dengan usaha kambing ini? Kambingnya cukup banyak nih. Jadi kenapa ya kok beliau tertarik kepada industri kambing? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagus Ismail. Ya. Profesi saya sebetulnya sama seperti Pak Joko, dosen juga di teknik industri. Nah, kebetulan di sini Pak Joko pinarak ke kandang saya yang sangat sederhana ini, yang berantakan ini. Nah, menjawab pertanyaan Pak Joko tadi, alasan saya memelihara bisnis di dunia kambing itu karena yang pertama adanya potensi, ya, artinya peluang dari usaha kambing ini. Yang pertama, setiap bulan atau bahkan mungkin setiap hari kan pasti ada orang melahirkan, gitu ya. Dan apalagi kalau muslim itu tentu saja setiap bayi yang dilahirkan ada yang namanya akikah, ya. Sehingga peluangnya ada di situ, jadi akikah. Kemudian yang kedua, di umat muslim juga setiap tahunnya pasti ada event yang namanya setiap muslim ya, bagi yang mampu diwajibkan untuk berkurban, sehingga di peluang. Kemudian yang ketiga Pak Joko, yang baru-baru saja ini, ternyata kambing itu juga menghasilkan susu. Ya, susunya kambingnya Pak Bagus saya udah coba. Kalau Anda pengen coba bisa langsung kontak Pak Bagus ya. Ya, oke. Siap Pak Joko. Itu Pak Joko alasannya kenapa saya memelihara kambing. Ya, terkait dengan apa tadi usaha-usaha, menurut Pak Bagus itu usaha kambing ataupun usaha wira swasta ini kan kita bekerja pada orang, bekerja ikut universitas ya, artinya kita bekerja pada orang, kemudian kita akhirnya juga punya pekerjaan sampingan dan mungkin nanti akan bisa kita kembangkan. Karena kalau wira swasta itu memang berbeda dengan pedagang. Kalau pedagang itu mereka itu ya fix mindset bahwa mereka kalau sudah begini ya begini, serasa ditambah, nggak usah ditambah lagi. Tapi kalau wirausaha itu kalau bisa nambah. Dan dari diskusi saya dengan Pak Bagus kemarin-kemarin itu beliau mulai dari berapa kambing dulu Pak? Dulu pernah pelihara 10. Akhirnya ceritanya dulu hamil itu ya. Terus hamil, ternyata setelah saya pelihara nggak ada yang melahirkan. Itu ya. Jadi memang salah satu alasan kenapa saya membangun bisnis
meskipun saya sudah menjadi seorang pegawai, Ya. itu sebenarnya untuk persiapan ketika nanti saya pensiun. Investasi gitu ya. Nah, jadi saya ceritanya di sini membangun aset Pak Joko. Oke. Iya, jadi Iya. membangun aset. Jadi asetnya mungkin saat ini memang masih ini sederhana seperti ini. Harapan saya nanti ketika saya pensiun ini sudah bisa saya buat sanggung untuk pensiun. Iya. Jadi ketika saya sudah tidak mendapatkan income, saya mendapatkan income dari kambing-kambing itu. Ya, dari mungkin dari jual belinya, akikah tadi ya, untuk akikah, kemudian untuk apa itu kurban, kemudian dari susunya seperti itu. Jadi memang harapan saya ketika nanti saya sudah tidak masuk usia produktif, saya aset saya yang bekerja seperti itu Pak. Dan ini usaha ini dimulai ketika masa pandemi ini ya. Betul sekali Pak Joko. Jadi usaha ini saya mulai dari tahun 2019. Iya. Jadi 2019 akhir ketika pandemi itu saya banyak waktu luang di rumah. Kemudian saya pikir apa ya kira-kira usaha yang bisa saya kembangkan di masa datang, dan yang pasti usaha itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Terkait dengan passion, apakah Pak Bagus juga menikmati semuanya ini, karena kan tidak semua orang, walaupun mungkin ada opportunity ini kita masuk ke sini tapi kita nggak punya passion ke sana, mungkin bisa dijelaskan. Kalau passion itu harus Pak Joko. Iya, karena gini, kalau passion itu nanti larinya ke arah apa ya? Kalau seseorang itu terjun di dunia yang dia senang berdasarkan passion dia, nanti ketika ada halangan yang datang, itu kita tetap menikmati. Oke. Iya, jadi ada resiko yang datang, misalkan kambing saya mati, ya dulu pernah sempat saya beli pejantan, harga bibitan pejantan mahal harganya, kemudian ternyata mati, itu tidak menyurutkan semangat saya untuk kembali. Jadi memang passion itu harus kalau saya. Ketika kambing sakit, ya, kita harus telaten merawat, mengobati dan lain sebagainya sampai sembuh kembali. Itu merupakan satu kepuasan tersendiri, dan memang passionnya saya ya di situ. Dan ini Pak Bagus juga sebelumnya sudah punya usaha juga, yaitu usaha batik, dan kebetulan usaha batiknya itu kemarin ada toko di PGS ya? Iya, di Beteng. Oh, di Beteng. Oke, di Beteng, dan ternyata selama masa pandemi itu kan keramaian nggak bisa. Betul sekali Pak Joko. Apakah itu juga kemudian memacu Pak Bagus untuk kemudian menambah bisnisnya? Salah satunya juga itu Pak Joko. Jadi memang ketika kita terjun di dunia bisnis, ya, dan di situ ketika ada stagnasi ataupun misalkan kejadian luar biasa seperti pandemi, supaya kita tetap survive, itu mau tidak mau kita memutar otak, apa sih bisnis yang lain yang bisa kita coba sesuai dengan passion kita, seperti itu Pak Joko. Jadi memang kita harus kreatif. Iya, ketika salah satu jalan rezeki kita mungkin memang sedikit tersendat, kita harus mungkin balik arah atau mencari jalan yang lain untuk mencari jalan rezeki yang lain, seperti itu Pak Joko. Pak Bagus pernah nggak mengalami selama pengalaman berwira swasta ini, entah tadi ya, itu mengalami hantaman yang cukup keras, dan mungkin juga bisa diceritakan terkait dengan hal itu dan bagaimana kemudian Pak Bagus bangkit. Ya, kalau hantaman itu jelas Pak Joko, ya jelas. Yang namanya sekolah itu ada ujian. Ya. Begitu pula bisnis itu pasti ada ujiannya Pak Joko. Seperti yang tadi saya ceritakan ketika awal beternak kambing, saya beli 10 ekor kambing waktu itu. Dari penjualnya, si penjual bilang ini 10 kambing ini bunting semua. Sampai 5 bulan ya, tidak ada satupun kambing yang melahirkan. Nah, artinya Bu, dari sini saya dapat mengambil pelajaran. Dalam berbisnis ambisi itu boleh Pak, tapi ambisi itu yang harus disertai dengan apa, dan skill juga. Oke. Ya, jadi artinya apa? Dari situ saya juga harus belajar, oh ternyata saya harus belajar mengidentifikasi kambing yang hamil itu bagaimana supaya tidak tertipu. Ya. Itu. Jadi dari ujian tadi saya harus belajar, harus bisa mengidentifikasi kambing yang bunting itu yang bagaimana. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau begitu apa tidak mending saya lebih baik saya membeli pejantan dan betina saya kawinkan sendiri.
itu akan lebih apa istilahnya, saya lebih mantep lagi. Oh ternyata kalau sudah kawin tahapannya sampai dengan hamil bunting seperti ini, sampai dengan melahirkan seperti ini. Nah itu jadi dari hantaman atau dari ujian tadi akan membuat kita sebenarnya menjadi semakin arif. Tapi banyak juga orang yang ketika ada hantaman kemudian dia punya perasaan bahwa ini sudahlah, kayaknya saya rugi banyak dan lain sebagainya. Ya. Punya trik-trik tersendiri Pak Bagus? Kembali lagi ke pasien tadi Pak Seto. Oke. Kalau kita sudah passionnya di situ, meskipun ada ujian, ada cobaan, ada seperti apapun, saya rasa tujuannya tetap, tapi strategi yang kita ubah. Seperti itu Pak Seto. Passion ya, jadi passion tujuannya tetap, kemudian tujuannya kita rubah sedikit. Strateginya yang kita Strategi, ubah. Iya. tujuannya tetap, kemudian strategi yang akan kita rubah. Jadi jangan menyalahkan situasi ya. Jangan menyalahkan situasi Pak Seto. Karena memang ya itu, ini otak harus terus berjalan sama seperti di masa pandemi ini. Betul. Dan saya kira itu juga hal-hal yang dimiliki sama Pak Bagus ya. Itu sejauh ini untuk usaha kambingnya perkembangannya bagaimana Pak? Jadi dulu ketika yang ceritanya tertipu itu ya, kemudian saya itu kan domba dulu, Ya. saya jual semua, kemudian saya beralih ke kambing etawa. Ya, etawa itu seperti ini ya, kepalanya hitam-hitamnya etawa semua. Nah dari sini saya kemudian membeli 1 ekor pejam, beli betina. Dari situ saya coba kawinkan Pak. Saya coba kawinkan, kambingnya bunting dan lain sebagainya, akhirnya menghasilkan tempe-tempe yang ini. Nah ini menghasilkan tempe-tempe ini ya. Iya. Nah artinya di situ selain saya mendapatkan hasil, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan kepuasan hati, saya juga sudah mulai merasakan keuntungannya. Ya, jadi misalkan dulu saya beli betina masih dere, masih dorong ya, Iya. misalnya masih perawan gitu ya, misalkan harga 2 juta. Setelah saya kawinkan, setelah beranak, kemudian saya jual lagi, ternyata harganya juga jauh berbeda, berkali-kali lipat. Mungkin itulah keuntungannya di situ. Saya merasakan keuntungan di situ. Ya, jadi sangat menarik terkait dengan obrolan kita pada sore hari ini. Saya harapkan teman-teman mulai mendapatkan terkait ide-ide menjadi seorang wira swasta. Menjadi seorang wira swasta itu memang, saya nggak mau mengatakan tidak mudah, tetapi butuh energi yang lebih, butuh kreativitas yang lebih, semuanya serba lebih ya. Oleh karena itu pelajaran sore hari ini dari Pak Bagus, dari obrolan sederhana ini, harapan saya teman-teman bisa mendapatkan core-nya ketika teman-teman nanti juga berpikiran ke depan, atau mungkin sekarang sudah mulai memikirkan untuk menjadi seorang wira swasta. Anda sudah punya gambaran, kira-kira saya pasti nanti ke depan ada sebuah halaman, apa yang harus saya lakukan, kemudian trik-trik apa. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Moga-moga sedikit obrolan kita, Pak Bagus, terima kasih sekali sudah memberikan banyak pencerahan pada saya, kemudian pada teman-teman mahasiswa juga. Moga-moga ini bisa menjadi sebuah video pembelajaran yang baik untuk Anda terkait dengan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik. Mungkin saya nambah 1 pesan boleh? Oke, boleh. 1 pesan bagi Anda yang mau memulai usaha ya. Intinya dalam berwirausaha itu menyeimbangkan 2 hal, ambisi dan mental. Ambisi boleh setinggi langit, tapi harus kita kendalikan. Karena kalau kita melepaskan ambisi, itu nanti akan modal kita akan kemana-mana ndak karuan, Ya. ndak karu-karuan. Kemudian mental, ketika ambisi yang sudah kita rancang tidak tercapai, maka mental itu akan down. Itu yang harus disiapkan. Oleh karena itu, rem ambisi, persiapkan mental. Itu aja Pak. Rem ambisi, persiapkan mental. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.